Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin dari Lokal 24B1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka mengikuti middle test ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS, dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Dan di sini saya telah menyiapkan mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah yang menjadi bahasan pada video kali ini. Pada bab pertama yaitu ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'wan, doa yang artinya sebagai mengajak atau menyeru, memanggil seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf dan nahi munkar, mau'izah hasanah, tabsyir, inzar, wasyiyah, tarbiyah, ta'lim, dan khutbah. Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampai pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Yang kedua, fenomena dakwah. Terkait dengan dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam, hadis ini mengajarkan 3 hal, yaitu kesetarataan gender dalam dakwah, kewajiban berdakwah, dan pesan dakwah sesuai dengan keadaan mitra penerima dakwah. Dari beberapa fenomena tersebut, dakwah Islam meliputi wilayah yang luas dalam semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan pelaku, dan mitra dakwah. Selanjutnya ada tinjauan sematik dakwah. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab. Ditinjau dakwah asal yaitu dal, ain, dan waw dari ad-da'wah, mempunyai 3 huruf. Ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran, kata dakwah berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, atau 212 kali menurut Asep Muhyiddin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah, 3 diantaranya ialah: 1. Menurut Profesor Thaha Yahya Umar MA, mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kedua, menurut Profesor Ahmad Hashmi, dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. 3. Menurut Syekh Ali Mahfuz, habbun nasi 'alal khairi wal hudal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari liyafuru bi sa'adatil ajili wal ajal. Memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lanjut ke bab 2, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Di antaranya ialah Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah,
Yang kedua, tujuan dakwah. Dan ketiga, fungsi dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Pesan dakwah harus berisi kebenaran semata. Persoalan kebenaran telah lama menjadi polemik antara kaum teologi, filsuf, bahkan para ilmuwan. Dalam Islam, kita mengenal kebenaran hakiki dan kebenaran relatif. Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya kebenaran hakiki. Selanjutnya, kita menyebutnya dengan kebenaran wahyu. Lainnya adalah kebenaran relatif atau nisbi yang lahir dari akal manusia. Selanjutnya, kita istilahkan dengan kebenaran akal. Adapun tujuan dakwah: A. Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam atau masih lemah keislaman dan keimanannya dikarenakan baru beriman. C. Mengajak manusia agar beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. D. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Adapun fungsi dakwah di antara lain yaitu mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengingatkan. Yang pertama, mengarahkan yang berarti mengatur dan menentukan metode serta strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi. Memotivasi ini adalah proses untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan audiens dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, membimbing. Membimbing ini mirip seperti halnya mengarahkan, yaitu melakukan proses persuasif dan edukatif untuk mengarahkan orang lain menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, mengingatkan. Menjadi pengingat yang berarti mengingatkan umat Islam agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke bab yang terakhir, yaitu ada objek studi ilmu dakwah. Di antara lain yaitu ada dua, objek formal dan objek material. Apa sih itu objek? Sesuatu yang dikaji atau ditelaah. Objek formal. Objek formal adalah formal spesifik dari objek material yang dikaji lebih mendalam. Adapun objek material yaitu material realitas yang dikaji oleh ilmu. Adapun filsafat dakwah formal mengkaji salah satu objek material secara mendalam, salah satunya mengajak umat supaya masuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan material teks, yakni segala aspek yang menyangkut ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Disiplin ilmu dakwah. Objek material pendakwah, penyampai pesan kepada orang lain baik keagamaan atau lainnya dengan tujuan mengajak. Mitra dakwah, orang yang mendengarkan dakwah. Metode dakwah, cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan cara sebaik mungkin. Lanjut ke objek material, yaitu pesan dakwah. Tujuan utama seorang pendakwah adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'u. 7 perkara yang harus dipahami oleh seorang dai, yaitu berbahasa baik,
Pesan tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Pesan sesuai keadaan, tidak mengandung perpecahan, mempunyai referensi, tidak memojokkan orang lain, dan media dakwah yang efektif. Lanjut ke objek formal. Adapun itu disiplin tabligh, penyampaian pesan oleh dai kepada orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba. Yang kedua, pengembangan masyarakat Islam, dimulai dari ciri sendiri, keluarga, tetangga. Yang terakhir, manajemen dakwah, bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana diinginkan. Selanjutnya, proses dan unsur-unsur dakwah, yaitu antara lain proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Lanjut ke pengertian proses dakwah. Adapun secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisaniyah maupun tindakan atau perbuatan. Proses penyampaian dakwah. Saat penyampaian dakwah akan dilakukan, memang sebaiknya harus disampaikan melalui hal-hal kebenaran dan juga sikap optimis yang harus ditunjukkan kepada lingkungan. Hal tersebut akan berkaitan erat dengan yang namanya proses komunikasi, di mana dalam proses tersebut dapat dijelaskan dengan sebuah tahapan dan juga berbagai hal yang harus dijelaskan. Di antaranya, yang pertama, penerimaan stimulus informasi, penyimpanan sebuah informasi, pengolahan dari sebuah informasi, dan terakhir menghasilkan kembali di dalam sesuatu informasi. Proses penerimaan dakwah. Proses bagaimana mad'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan, dan menghasilkan informasi dalam komunikasi disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi yang pertama sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang terakhir itu hal yang harus diketahui oleh pendakwah, yaitu unsur-unsur dakwah. Yang pertama, dai, pelaku dakwah. Yang kedua, mad'u, penerima dakwah. Ketiga, maddah, materi dakwah. 4, wasilah, media dakwah. 5, thariqah, metode dakwah. Dan terakhir, asar atau efek dakwah. Jadi kesimpulan ilmu dakwah adalah bahwa ilmu ini berperan penting dalam mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi manusia menuju pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Ilmu dakwah mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan agama, metode komunikasi, psikologi, dan pemahaman terhadap masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk menyampaikan pesan agama secara efektif dan bijaksana. Dalam dakwah, seorang dai atau pendakwah diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam serta kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan agama bisa diterima baik oleh masyarakat. Dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tetapi juga melibatkan empati, etika, dan cara yang hikmah, bijaksana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mad'u, orang yang didakwahi.
Pada akhirnya, ilmu dakwah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran religius, membangun akhlak mulia, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera serta beriman sesuai ajaran Islam. Dan itulah beberapa pembahasan materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah ilmu dakwah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian video dari saya, pastinya banyak kekurangan dan kekhilafan karena manusia tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Dan saya mahasiswa juga masih banyak ingin belajar lagi agar tampil lebih baik lagi ke depannya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.